hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas seluruh bumi ya Bapa di dalam surga. Engkau Tuhan adalah atas segala sesuatu Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Tuhan, selain nama yang diberikan kepadanya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ya Bapa di dalam surga. Engkau yang rela disalibkan, mati dan dikuburkan. Engkau yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu. Betapa luar biasanya Tuhan kasih-Mu kepada kami. Bahkan nyawa-Mu sendiri pun Engkau korbankan untuk kami umat manusia Tuhan. Kasih Tuhan begitu agung, begitu mulia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebabnya layaklah Engkau Tuhan kami tinggikan dan kami muliakan. Sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, firman yang mampu mengubah hidup kami, firman yang mampu menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Firman yang menjadi solusi dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan lewat firman-Mu, itu menjadi mungkin. Karena firman-Mu Tuhan berkuasa. Karena firman-Mu Tuhan, firman yang hidup ya
Engkau Tuhan. Kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan khusus pagi hari ini kita sudah memasuki di bulan yang bulan Mei. Tepatnya tanggal 1 di bulan Mei. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan yang kelima. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Markus 12 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus Kristus begitu luar biasa mengasihi kita, umat manusia. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang besar. Kasih Allah, kasih Bapa, kasih Yesus Kristus kepada umat manusia begitu luar biasa. Dan Yesus Kristus mau rela disalibkan, mati, semata-mata hanya kasih. Semata-mata hanya kasihnya kepada umat manusia. Nah saudaraku, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, yang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, khususnya kita kepada umat yang sudah ditebus. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk mengasihi Dia. Bahkan hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dengan totalitas. Mengasihi Tuhan dengan totalitas. Walaupun sepertinya ini sangat berat, ya. Karena kalau kita berbicara tentang mengasihi, tentunya bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi sesuatu hal yang sangat berat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Dia, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Dan kalau kita ringkaskan kebenaran firman Tuhan ini, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan totalitas yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita berbicara tentang hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati merupakan pusat kehidupan manusia. Orang sadar, insaf akan sesuatu di dalam hati. Berdoa dalam hati. Dan hati adalah pusat perasaan. Ketika orang senang, ketika orang susah, ya, ketika orang bergembira. Bahkan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Hati juga mengandung makna batiniah seseorang. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Lukas 6 ayat 14
25 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita bekerja, kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita bersekolah, kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita melayani, kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita beribadah pun kita lakukan dengan segenap hati. Jadi seluruh kegiatan kemanusiaan kita lakukan dengan segenap hati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Itu berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang berikutnya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau ya Tuhan yang sudah rela mengasihi kami, bahkan memberikan nyawamu sebagai ganti tebusan, memberikan nyawamu sebagai ganti akan penderitaan yang harusnya kami alami, akan sengsara yang harusnya kami alami, akan kematian yang seharusnya kami alami, akan maut yang seharusnya kami alami. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa itu, Engkau rela disalibkan, bahkan Engkau rela mati, Engkau rela dikuburkan. Semuanya itu untuk kami manusia yang berdosa ini, Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau ingatkan kembali kami, Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Dan kasih kami kepada Tuhan sudah selayaknya lah juga mengasihi Tuhan di dalam hidup kami ini secara totalitas, Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan perkara yang mudah, Tuhan. Bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan, Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang memerintahkan, ketika Tuhan yang berfirman, maka kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menolong kami, Bapa di dalam surga, sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa dan hati kami, Tuhan, dengan totalitas, Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan supaya kami mengasihi Tuhan, itu artinya Tuhan sudah menaruh kemampuan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan menaruh standar yang tinggi, nilai standar yang tinggi di dalam kehidupan kami. Berbeda dengan orang-orang lain, Tuhan. Yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, untuk kami belajar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, Bapa. Di pagi hari ini, Tuhan, kami datang kepadamu, Bapa di dalam surga, menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, ya Bapa di dalam surga.
Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkenan Tuhan menerima kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan Bapa dalam surga atas hidup kami Bapa. Khususnya sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, amat terlebih Bapa dalam surga di minggu, di pagi hari ini Bapa di dalam surga. Kami boleh memasuki hari yang baru. Kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun ini Tuhan. Yaitu Bapa, bulan yang kelima di tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh sampai saat ini Tuhan menginjakkan kaki kami Tuhan di bulan ini oleh karena kebaikan-Mu, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa dalam surga, mempertaruhkan hidup kami Bapa di dalam surga, khususnya Bapa dalam surga dalam peribadatan kami Tuhan. Sebentar Bapa dalam surga kami akan laksanakan Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami Bapa dalam surga. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu Bapa. Nyatakanlah Tuhan mukjizat-Mu di tengah-tengah peribadatan kami Bapa di dalam surga. Di minggu pagi hari ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapa di dalam surga. Sehingga umat-umat-Mu Tuhan menjadi umat-umat yang mengasihi Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Karena Tuhan juga sudah menyelamatkan mereka Tuhan. Karena Tuhan juga sudah rela berkorban ya Bapa dalam surga untuk kehidupan mereka Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus memberkatilah Engkau Tuhan atas seluruh kehidupan umat-umat-Mu Bapa dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menjadi jawaban, Engkau yang menjadi solusi di dalam setiap pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menjadi solusi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat seluruh beban mereka Bapa di dalam surga. Dan yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka memperoleh kesembuhan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga pagi hari ini aku membawakan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, jemaat gereja Pentakosta Mandala Bapa dalam surga. Di pagi hari ini juga Tuhan Engkau lawat mereka Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini juga Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka Bapa. Memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka. Memberkatilah Engkau Tuhan atas pekerjaan mereka. Memberkatilah Engkau Tuhan atas usaha mereka Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan umat-Mu, umat gereja Pentakosta Mandala Tuhan, semakin hari Tuhan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus yang boleh menjamah, kuat kuasa-Mu Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka Bapa dalam surga. Khususnya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Bapa di dalam surga, buat Opung Cumagar Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit Bapa di dalam surga oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Aku pertaruhkan Tuhan Yesus Kristus Opung Cumagar ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Tuhan yang berperkara atas kehidupannya Tuhan. Dan biarlah jamahan-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu Bapa di dalam surga boleh bekerja di dalam kehidupannya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman percayanya Tuhan. Berikan dia Bapa di dalam surga pemikiran-pemikiran yang tenang, pemikiran-pemikiran yang positif. Dan biarlah kiranya Bapa damai sejahtera-Mu Tuhan, terang yang daripada Engkau Tuhan,
boleh bersama-sama dengan dia. Seluruh tim medis Tuhan yang menangani, Engkau juga yang menjamah, sehingga para medis Bapa dalam surga laksanakan pekerjaan mereka dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, menjadi hari yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi suluh, menjadi terang di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.